Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu materinya membuat motif hias tumbuhan SPDP tema 3B subtema 3 kelas 3 SD. Nah, pernahkah kamu melihat kain batik? Pasti sudah tahu semuanya ya dari anak-anak. Pasti dari anak-anak semuanya sudah tahu ya kain batik, bahkan sudah ada yang punya kain batik. Nah, pada kain batik terdapat motif hias anak-anak. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda. Nah, ini ada contoh batik dengan motif bunga atau tumbuhan ya. Ada di buku tema kalian halaman 68. Nah, sekarang gambar dekoratif memiliki motif yang beragam. Misalnya motif hewan, tumbuhan, geometris, alam, figuratif atau manusia, dan motif campuran. Nah, sekarang Ustazah mau menjelaskan motif tumbuhan nih. Motif tumbuhan. Bentuk gambar dekoratif tumbuhan misalnya pohon, bunga, daun, biji, atau buah. Motif tumbuhan dapat ditemukan pada berbagai macam benda seni. Contohnya guci, ukir, kain batik. Nah, ini contoh motif tumbuhan. Motif tumbuhan ini ada motif tumbuhan dari kain batik ya, kain batik. Nah, ini ada di buku SPDP kalian halaman 63. Nah, sekarang motif hewan anak-anak. Gambar dekoratif dapat mengambil bentuk-bentuk dari hewan tertentu. Beberapa hewan yang bisa digunakan sebagai objek gambar dekoratif antara lain burung, kupu-kupu, gajah, kadal, dan ikan. Gambar dekoratif dengan motif hewan dapat ditemukan pada karya ukiran, kain batik, tenun, dan anyaman. Nah, ini ada contoh dari motif hewan gajah, ada burung merak, nah kupu-kupu. Nah, dari anak-anak siapa nih di baju batiknya ada motif hewannya? Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke motif geometris. Motif geometris merupakan motif yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang. Nah, unsur-unsur garis antara lain ada garis lurus, lengkung, zigzag, gelombang, dan spiral. Nah, sedangkan unsur bidang antara lain persegi atau persegi panjang atau lingkaran, segitiga, jajar genjang, dan masih banyak ya. Nah, ini ada contoh dari unsur bidang ya anak-anak. Unsur bidang apa itu? Lingkaran ya, lingkaran. Lalu di sini juga ada bentuk apa ini? Bergelombang ya, atau lengkungan, atau juga lingkaran ya. Ada bidang, ada garisnya juga. Sekarang motif alam anak-anak. Nah, gambar dekoratif banyak pula yang menggunakan motif alam. Motif alam tersebut misalnya awan, matahari, dan gunung. Motif alam dapat ditemukan di berbagai benda seni seperti ukiran, tenun, wayang, kain batik. Nah, ini ada contoh kain dengan menyerupai awan, yaitu ya menyerupai awan. Lalu gunungan ini juga motif alam anak-anak. Nah, sekarang motif figuratif atau manusia anak-anak. Motif figuratif merupakan motif yang mengambil bentuk dari objek manusia. Motif ini biasanya terdapat pada ukiran, tenun, dan kain batik. Nah, contohnya seperti yang ada di Candi Borobudur anak-anak. Nah, ukiran batu yang ada di Candi Borobudur. Bisa juga itu di kain ya, kain tenun ya. Nah, yang biasanya dipakai oleh orang suku Asmat. Nah, sekarang motif campuran anak. Motif campuran gambar dekoratif dapat
dapat menggunakan motif campuran, misalnya campuran antara hewan dan tumbuhan. Dapat pula campuran motif hewan dan geometris. Nah, ini contohnya. Di situ ada geometrisnya ya, geometris, ada hewan dan juga ada tumbuhan. Hewan apa ya itu ya? Hewan kupu-kupu, tumbuhan bunga ya, bunga dan geometris. Jadi ada 3 campuran. Nah, di sini juga geometris dan juga bunga. Nah, ini juga sama anak-anak. Sekarang ada motif hias termasuk gambar dekoratif. Ya. Apa kalian masih ingat apa itu gambar dekoratif? Iya, betul sekali. Gambar dekoratif, gambar hiasan dengan berbagai corak hias atau motif. Unsur-unsur dalam dekoratif ada garis, bentuk, dan warna. Agar motif hias tampak lebih indah, hal yang harus kita perhatikan adalah garis dan warna. Nah, contohnya ini ada macam-macam garis, ada garis lengkung, garis bersilang, garis mendatar, garis sejajar, zigzag, spiral, gelombang ya, miring dan banyak ya. Sekarang macam-macam warna, Warna dapat membuat macam-macam warna dapat membuat karya seni menjadi lebih menarik. Ada banyak warna di sekitar kita. Beberapa warna dapat dicampur dengan warna lain dengan menghasilkan warna yang baru. Nah, contoh hasil pencampurannya. Hasil pencampuran warnanya kuning campur merah menjadi oranye ya. Kuning biru menjadi hijau. Merah dan biru menjadi ungu. Ini ada di buku SBDP kalian ya, halaman 63. Nah, sekarang macam-macam bentuk, ada persegi panjang, oval, lingkaran, ya segitiga, segi 6, segi 5. Ya, masih banyak itu ya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu warnailah gambar dekoratif motif hias tumbuhan di bawah agar lebih menarik. Langsung diwarnai di buku tematik, lalu kumpulkan hasil pekerjaanmu di gurumu. Selamat mengerjakan. Cukup itu saja ya yang Ustazah sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.